Ini kan kabarnya Pelamboy sama Riff akan berkolaborasi. Nanti konsepnya kayak gimana sih? Gimana? Rival dulu deh. Sebuah kehormatan bisa kolaborasi sama Arif. Aduh. Sade Kang sok band mana deh gitunya tiba-tiba Pelamboy cerut deh. Bertemu orang yang dulu kita idolakan kok tidak bisa satu panggung dengan mereka dan bertemu dengan itulah keajaiban musik gitu. Jadi tidak melihat generasi ini, generasi ada senior, ada junior, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Itu hanya masalah waktu aja. Waktunya sekarang berjalan. Riff memang tumbuh di tahun 90-an dan Pelamboy ya di era 2000 akhir ini baru muncul. Akhirnya kita kok bisa ketemu ini kerjaan Everblast ini yang luar biasa mempertemukan kami dengan Pelamboy gitu. Balik lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono dan kali ini edisinya nih edisi kita ngobrol sama musisi. Wih, di sebelah gue sudah ada Kang Andi. Siapa yang gak kenal Kang Andi ya kan? Apa kabar Kang? Baik, sehat. Sebelah gue yang sebelah kiri ini ada Rival dari band Pelamboy. Apa kabar Rival? Alhamdulillah baik. Nah, baik. jadi buat Super Friends mungkin yang belum sempat mendengar Pelamboy. Ini kan kita sekarang ngobrol sama Rival. Tapi totalnya ada berapa orang? Berlima kita. Berlima ya? Berlima. Musiknya kayak seperti apa sih Pelamboy? Sebenarnya tadinya pop ya. Pop karena kita nge-cover lagu juga. Cuma sekarang mungkin agak dimodifikasi sedikit. Agak keras-keras sedikit. Jadi disebutnya apa tuh kira-kira ya? Pop. Tapi sekarang udah banyak yang crossover gitu sih sekarang. Maksudnya udah gak kepatok dengan satu genre aja gitu. Kayaknya band sekarang udah makin sulit dideskripsikan menjadi sebuah genre tertentu gitu kan. Karena udah makin nyampur kan ya. Tapi kan Pelamboy ini adalah finalis Super Music Superstar 2023. Nah, esensi atau mungkin pengalaman menarik yang didapatkan sama teman-teman Pelamboy khususnya Rival selama kompetisi apa Val? Oh banyak banget ya. Kalau misalnya kita ngomongin klisenya pengalaman mungkin ya. Pengalaman terus banyak kayak hal-hal yang menarik kayak kepanikan pada saat lomba gitu ya. Itu sempat waktu itu di final tuh kita sequencer mati. Waduh. Itu nggak bisa nyala waktu awal. Terus itu. Gimana tuh ngakalinnya? Akhirnya nyala. Cuma si drummer kita sempat panik dan dia teriak sesuatu yang kurang mengenakan untuk kita. Jorok nih kayaknya nih. Enggak sih, enggak jorok. Enggak jorok. Dia teriak menyita perhatian semua. Ya, itu banyak lah pengalaman kayak gitu. Seru tapi intinya seru. Tapi itu kayaknya jadi masuk finalis gara-gara teriakan yang itu ya. Justru karena itu kan ya. Wah ini antik nih Ben. Mungkin ya. Mengatasi masalah teknikal di panggung dengan begini nih. Jadi itunya malah bikin stand out ya. Kalau Kang Andi sendiri kan ya kita tahu lah Riff band yang dikenal amat sangat dikenal di akhir tahun 90-an bahkan sampai dengan 2000-an. Gua SMP aja bawain lagu Raja kan. Apa band-band sekolah, apa teman-teman sekolah gitu main drum. Wah gila. Jauh sama Magi mas skillnya. Masih SMP waktu itu? Masih SMP. Oh saya waktu itu juga baru lulus SMP pada saat. Oh iya kan kita cuma 2 tahun kakak kelas ya. Tapi kalau dilihat sekarang kan kayaknya personil Riff kan juga sama-sama sibuk masing-masing nih ya. Semua personilnya ya. Projectnya apaan aja sih Kang? Mungkin dari Kang Andi sendiri, personel lain dan mungkin Riff-nya. Ya bisa dibilang Riff udah 30 tahun lebih ya kita bermusik. Kalau dihitung ke belakangnya sih lebih dari 30 tahun dari. Tapi yang kita ingat 30 tahun nih tahun ini tuh. Maksudnya dari itu ya kita mempersilahkan masing-masing personel untuk berkreasi mau bersolo karir dengan genre musik yang dia yang dia suka yang tidak bisa dikeluarkan di Riff gitu. Mungkin itu aja sih. Jadi saya mempersilakan kayak Magi punya project, dia punya album single, banyak single solonya yang sudah dia rilis di YouTube. Dan sering nyanyi dia sekarang ya. Dan dia jadi penyanyi, jadi menyanyi. Terus Jikun punya band metal yang namanya Jikun Sprain. Ovi sendiri juga punya project sendiri, Teddy juga seperti itu. Jadi saya mempersilakan karena tidak dilarang untuk itu. Jadi dengan selama mereka senang ya kita pun senang ya kita pun akan jalan terus. Betul. Itu aja. Kang Andi lagi sibuk ngapain aja Kang?
Nah itu juga satu lagi mungkin saya juga akan merilis satu single solo saya. Sebenarnya ini sudah pekerjaan saya, sudah punya beberapa lagu yang dikerjakan di era pandemi dulu nih, baru sekarang kemarin itu baru dirilis 2 lagu gitu. Sekarang baru kepikiran serius saya rilis deh yang ini karena daripada lagu didiemin aja ini jadi sesuatu lah gitu. Iya bener. Itu kayak gimana Kang musiknya Kang? Nah ini sama, kalau tidak akan mendengarkan riff di situ, saya benar-benar beda dari riff. Saya lebih ke balik ke mungkin lebih tadi dibilang seperti Rival bilang lebih nge-pop tapi ada balutan juga. Balutan anehnya yang dibilangnya genrenya apa juga saya juga nggak tahu ya. Saya hanya mengalir begitu aja karena semua lagu saya bikin basicnya dari piano. Jadi kalau lagu udah dibikin dari piano menurut saya, kalau saya pasti itu kan menjadi satu lagu yang lembut yang mengalun yang itu. Tapi kalau lagu dimulai dengan bikinnya dengan distorsi kita dengan denturannya itu maka jadi yang keras. Dan saya lebih lagu-lagu yang lebih slow song lah gitu. Oke. Pendekatan bikin lagunya pun berbeda sama Riff ya berarti ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya Riff dan Plumboy ini kan sama-sama dari Bandung ya. Datang dari generasi yang berbeda nih sebenarnya. Tapi ketika kita ngomongin scene musik Bandung, skena musik Bandung kan emang dari dulu sampai sekarang tuh band-band Bandung, musisi Bandung tuh ajaib dan jagoan-jagoan lah ya. Kalau misalnya Kang Andi sekarang melihat scene musik Bandung sekarang seperti apa? Udah kaya banget, luas banget ya, luas banget. Kalau era kami berangkat dulu tuh hanya bisa, kalau saya ini pandangan saya, bisa dibilang hanya ada mungkin ya rock metal, zaman dulu itu metalnya ya metal era tahun 90-an, tahun 99. Terus era ada juga geng musik rock alternatif gitu, geng 90-an tapi sekarang luas banget. Dan itu hanya di kota Bandung pada saat itu, kota Bandung. Tapi sama saat ini maksudnya kota Bandung itu masih dibilang Bandung Selatan dan Bandung Utara, tapi sekarang udah kemana-mana nih, ke daerah ke Cimahi, Ujung Berung kan sekarang udah menjadi kota metal terbesar gitu ya, dan banyak melahirkan band-band metal yang luar biasa di sana gitu. Sekeliling Bandung tuh musisi-musisi yang rock tuh lahir luar biasa. Jadi kalau orang bilang rock mati, kita hidupkan lagi rock, musik rock di kota Bandung. Saya bilang siapa yang bilang mati? Masih banyak justru, makin banyak justru ya. Cuma mungkin kalau orang udah patokannya ke hanya televisi pada saat itu, tampil di TV membawakan musik rock, itu mungkin memang tidak ada ininya sekarangnya, tidak ada sarana untuk itu. Tapi panggung-panggung rock ini besar banget gitu. Dan Bandung masih tetap menjadi barometer musik rock gitu ya, sampai hari ini. Nah kalau Rival ngeliatnya gimana? Scene yang Bandung yang dulu sama yang sekarang, yang Rival sedang menjalani, kayak gimana Val? Bedanya apa atau mungkin banyak kesamaannya? Kurang lebih mungkin nggak terlalu banyak berbeda. Cuma sekarang lebih ke medianya kan. Sekarang udah masuk ke digital mungkin ya. Sekarang masih banyak yang suka ngejar main di kafe. Cuma lebih banyak lagi mungkin ngejar konten mereka di YouTube kalau sekarang kan. Dan Rival lihat sekarang mungkin cara marketingnya juga sudah berbeda. Kalau dulu kan mereka kan fokus langsung bikin lagu gitu. Kalau sekarang banyaknya nge-cover dulu karena mereka biar dapetin dulu audiens mungkin ya. Sekarang mungkin dilihatnya agak bedanya kayak gitu doang sih. Kalau untuk kreativitas anak Bandung kayaknya emang gak ada habisnya sih ya. Sampai jadi dari dulu. Kalau era saya dulu memang benar seperti Rival bilang tadi, itu kalau band itu harus sign kontrak dengan label. Kalau di luar itu ya mungkin bisa bilang dengan gerakan indie label, mereka memproduksi sendiri, menyebarkan sendiri, dan itu berbentuk fisik, kaset dan CD pada saat era saya itu. Jadi orang tuh akan bikin band, berharap untuk dapat kontrak dari sebuah label besar untuk bisa memasarkan karyanya dan bisa dikenal karyanya lewat label tersebut yang mereka punya cara pemasarannya masing-masing gitu. Tapi ya sekarang ya udah gila, kita dulu rekaman kan harus sewa studio, patungan, sewa studio rekaman. Di kamar juga bisa kan. Masih zaman pita yang kalau salah harus diulang lagi. Salah diulang, nggak bisa. Sekarang udah
tinggal copy sini benerin sini, ini udah bagus ini di situ. Di sini udah copy aja ini bener. Iya benar. Saya mengalami itu juga era sekarang ya. Buktinya produk 2 lagu yang saya bikin sendiri itu semua hasil home recording semua di rumah. Video klip juga bikin di rumah semua dan disebar sendiri aja dikeluarin di YouTube, di Spotify, di iTunes, di mana-mana. Itu yang membedakannya gitu. Kalau dulu harus kerja keras. Bahkan ya saya bilang kalau dibilang teman kita band besar sekarang si Lawn Seven, mereka berjuang luar biasa dari Yogyakarta pergi ke Jakarta untuk menyampaikan demo lagunya gitu. Itu pekerjaan yang luar biasa. Tapi sekarang sudah tinggal itu mencari audiens di YouTube di apa aja benar. Doang, gitu. Bahkan kan sekarang nggak perlu mengeluarkan album ya, maksudnya single pun juga bisa dan nggak apa-apa juga gitu kan ya. Tapi tadi kalau ngomongin soal main di cafe tadi Rival sempat mention, dulu Rif pun berawal dari band yang main-main di cafe dengan cover lagu Kang ya. Betul. Itu berapa lama sih Kang? Cukup lama ya, Rif mungkin dari tahun 94 hingga selesai tahun 97, 3 tahun gitu. Baru keluar album. Karena kita begitu 97 punya album, kita sudah tidak punya waktu lagi untuk main di kafe karena kita sudah punya album dan langsung di mana-mana juga. Di mana-mana tour kemana-mana jadi tidak. Ya itu seperti itu, tapi mungkin keberuntungan kami pada saat itu kami memainkan musik yang jarang dimainkan di kafe di Bandung tuh. Kalau saya dulu sering ke kafe-kafe yang namanya top 40, reggae, jazz. Kalau itu ini musik rokok. Waktu itu jarang alternatif rock gitu-gitu nggak covernya ya. Saya menyukai pada saat itu musik rock alternatif lagi besar-besarnya nih di teman-teman di Bandung tuh ngedengerin itu semua, dan di Amerika, Eropa sendiri masih lagi besar-besarnya gitu. Betul. Kita pengen memainkan lagu-lagu seperti ini tapi punya jadwal reguler nih kita manggung di situ, jadi nggak nunggu hanya di acara sekolahan, acara Agustusan, nggak seperti itu. Jadi memberanikanlah kita membawakan lagu-lagu seperti itu di kafe reguler ya. Ternyata gila audiensnya gitu ya. Kafe yang hanya kapasitas 300 bisa terisi sampai 500 lebih orang datang sih. Jadi kafe itu harus ditarik-tarik nih kursinya berdiri semua jadi kayak konser aja gitu. Benar. Jadi itu dan di situ yang membesarkan Rif di salah satu kafe yang namanya O'Hara Tavern yang sekarang udah nggak ada itu. Udah nggak ada. Di Jakarta pun tadi kita sempat ngobrol bangun di Lamborghini Cafe pun itu juga udah nggak ada ya tempatnya. Jadi kita bikin dari itu kita mulai ditarik ke Hard Rock Cafe Jakarta, mulai main di Hard Rock Cafe Jakarta. Hard Rock Cafe masih di Sarinah tuh. Di situ terus main di acara-acara radio Jakarta kayak Tenda Mangkal gitu. Padahal pada saat itu kita belum punya album gitu, masih memainkan cover lagu itu. Mulai masuk ke Hard Rock Cafe Jakarta, main di radio acara radio di Taman Ria di mana poster cafe Jakarta pada saat itu yang poster itu kafe yang gila-gila semua orang musik di Museum Satria Mandala itu musiknya yang band-bandnya aneh-aneh yang main di situ. Betul. Itu yang pengalaman yang tidak bisa terlupakan oleh Rif di awal perjalanan kami. Nah itu kan journey Rif pada saat itu kan sama sekarang kan udah beda banget ya. Dan tadi kan Rival sempat bilang juga kalau ya band sekarang pun masih ngincer gitu main di kafe-kafe. Kalau sekarang kayak gimana sih Val situasinya kalau band-band yang main di kafe itu? Sekarang yang main di kafe itu sebenarnya ya mungkin masih sama kayak dulu, masih banyak yang pengen Kang Andi. Cuma ya kalau sekarang tuh di kafe tuh banyak, kalau Rival lihat ya, yang masih muda-mudanya tuh banyak jadi buat ajang belajar mereka buat tampil ya, kalau secara nggak tahu kalau dulu ya jam terbang kalau sekarang tuh gitu. Dan kebetulan Plamboy juga sama ya, main-main di kafe juga dan ada nama Plamboy juga waktu kumpul di kafe. Bahkan waktu pertama main di kafe belum ada nama Plamboy waktu itu. Belum ada nama Plamboy waktu itu. Akhirnya tercetus Plamboy setelah udah main beberapa kali bahkan. Iya. Tadinya apa sebelumnya? Gak ada nama, jadi ada. MC-nya gimana tuh presentnya? Jadi nge-presentnya nama kafenya, jadi disebutnya home band cafe gitu misalnya. Gitu. Waktu dulu gitu. Oke. Waktu itu covernya apa? Sebentar, saya boleh apa? Boleh. Arti Plamboy, kata Plamboy sendiri. Itu tempat kita ngumpul, Jalan Pelamboyan namanya. Pakai P gitu. Jadi Pelamboyan. Dipendekin jadi Pelamboy. Iya, itu benar-benar pinggir rumah tuh ada pelanggang gitu. Iya. Terus kita bingung ya, sehari 2 hari gak nemu-nemu. Keluar ada
plang itu terus pinggirnya ada bengkel juga. Udah itu aja deh. Itu aja dah. An-nya dihilangin biar nggak terlalu sama. Biar nggak sama persis gitu ya. Gitu. Itu kayak zaman dulu itu. Ini ya R42 tuh Kang ya. Riau 42 kan ya. Iya sama juga tuh dari Bandung juga tuh. Tapi waktu pas udah main di kafe-kafe dan waktu itu kan juga Rif mendapatkan banyak audience dari manggung di kafe-kafe dan cover lagu. Mulailah label approach Rif. Dan katanya kan tadi gak langsung mau juga Rif sebenarnya. Apa waktu itu yang bikin gak langsung maunya Kang dan akhirnya sampai jadi mau gitu? Ya, karena kita dulu tuh masih mendengar kalau label tuh mereka akan mengatur musik kita gitu, musik-musiknya band atau penyanyi solo yang dikontrak tuh dengerin seperti itu masih apa ya itu. Jadi kita masih itu udah kita keluarin indie aja dengan musik kita seperti ini, ada yang suka alhamdulillah, kalau enggak ya kita berusaha lagi biar jadi tapi nggak mau diatur. Tapi nggak mau diatur bener. Iya kan? Jadi gitu. Saya John lirik juga masih terserah bahasa Inggris mau bahasa Indonesia saya bikin seperti itu gitu. Tapi lama-kelamaan kita udah mulai punya masa, udah mulai main di kafe tuh nyelipin lagu-lagu sendiri gitu. Misalnya mungkin lagu cover seperti lagu Planet Kosong, Jenny, Raja, apalagi yang dulu yang ada di album pertama itu Bunga ya kita mainin. Jadi orang nanya misalnya, "Di, itu lagu Sasi eta tadi." Lagu urang kunaon? Halus euy gitu. Ada juga yang bilang, "Lagu naon sih tadi tuh gitu." Kunaon lagu urang goreng sih tenggunahan karena gitu. Kalau orang udah ngomong begitu ya itu kan motivasi buat kita betul. Tapi kita menerima semua yang suka. Ya itu kan hak orang sama seperti saya juga, kalau saya yang suka lagu ini saya dengerin, ya enggak kan kita enggak mendengarkan seperti itu. Jadi setelah itu mulai nyelipin lagu-lagu sendiri, tapi yang lagu Raja ini meledak gitu sih orang itu. Jadi itu lagu selalu disimpan, lagu pamungkas kita manggung setelah cover itu lagu itu kita mainin itu. Nah dari itu masanya Rif di Bandung tuh sudah luar biasa. Kita mengeluarkan demo 4 lagu yang kita kirim ke radio-radio, Ardan, Os, lagu rock radio di Bandung tuh zaman dulu tuh ada loh. Di dekat-dekatnya rumahnya Yuki pas tuh di situ ada. Itu banyak radio lah yang kita kirim itu, mereka play itu lagu-lagu kita. Heavy rotation pada saat itu. Dan masuk top chart di itu lagu Raja tuh mulai terus ke Jakarta juga gitu, maksudnya di Prambors di mana, di TV juga kan akhirnya gile. Itu lagu itu. Nah, tapi pada saat itu albumnya belum ada. Itu masih demo song itu. Jadi orang ini mau beli nyari-nyari di mana, nyari, kita belum bikin album, mau bikinnya nggak punya duit. Yang mau so indie itu. Mungkin gerakan-gerakan seperti itu dicium oleh Sony Music, yang pada saat itu Sony Music baru masuk ke Indonesia. Dan pada saat kita manggung di Ohara Seven saat itu, manajer saya bilang, nanti malam ada orang dari Sony Music mau datang, mau lihat kalian. Oh iya. Grogi gak? Enggak grogi kayaknya. Itu banyak orang, saya gak tahu orangnya yang mana. Ya hafal juga orangnya yang mana. Ya udahlah ya. Ya bismillah aja main, mungkin mudah-mudahan mereka tetap tertarik sama kita. Padahal kita gak tahu yang mana nih orang seni musiknya. Karena gitu banyak. Iya. Setelah selesai baru kita bertemu dan mereka tertarik untuk merilis album kami yang saya bilang ini sudah saya rekam, ada 16 lagu yang kita rekam pada saat itu. Rekam ulang akhirnya ya? Akhirnya direkam ulang. Terus mereka stop semua lagu-lagu dari yang di radio itu, di stop untuk tidak di play di radio, sampai itu tugas mereka nih yang menghubungi radio-radio, marketing mereka lah ya. Tolong di stop lagu Rif itu, jangan diputar dulu sampai nanti album versi yang baru keluar. Tapi jadi kita jadi ngebut tuh bikinnya. Iya. Karena biar momentumnya nggak hilang. Kalau telat nanti udah basi, orang udah lupa gitu ya, udah sikat. Ya akhirnya kita rilis album itu ya. Orang bilang gila nih jualannya kayak kacang, katanya masuk Aquarius di Dago udah habis, masuk itu udah habis. Ya ampun saya sendiri nggak lempeng aja, nggak nyangka seperti itu. Iya. Termasuk gue juga kayak beli kan ke toko kaset waktu itu ya, SMP-an gitu. Ini dia nih yang dilihat di TV nih, video klip Raja waktu itu kan heavy rotation banget soalnya.
ya kan? Dan MTV pada saat itu lagi menggila sampai MTV chart tuh bisa chart nomor 1 Raja, nomor 2-nya Bunga. Iya gila sih. Itu mungkin karena kita mengeluarkan warna musik seperti itu di saat yang tepat gitu ya. Saat Indonesia mencari musik-musik yang yang lain dari sesuai namanya alternatif gitu ya. Pilihan yang lain gitu. Itu yang kita dapetin. Pastikan tapi juga banyak nih Kang. Band-band, orang-orang yang pengen gitu jalan kesuksesannya seperti Riff. Dimana udah tadi main di kafe-kafe, terus ada label yang approach, tapi juga Riff bertumbuh secara organik sampai akhirnya tadi label besar mendekati dan masih dengan patternnya sesuai dengan personil, sesuai dengan Riff gitu. Sebenarnya apa sih langkah yang baiknya dilakukan sama band-band untuk bisa menjadi path-nya, jalannya seperti Riff pada saat itu Kang? Kalau saya sih berpikir ya jam terbang ya, jam terbang. Jadi tidak secara instan kita membuat lagu dan berharap lagu ini. Dan satu, saya hanya senang bermusik. Saya tidak memikirkan ketenaran. Saya hanya happy kalau saya menyanyi. Kalau ngeband tuh senang. Happy banget. Kalau tiba-tiba terkenal itu bonus kayaknya. Orang suka lagu yang saya tulis, pada suka dengan performance saya di atas panggung itu adalah bonus buat saya. Tapi saya suka melakukan itu dan ingin memberikan yang terbaik kalau sudah ada di atas panggung. Satu lagi jam terbang sebelum kita seperti rival betul main, semua orang pasti mengcover lagu orang dulu sebelum dia bisa menulis lagu sendiri gitu. Dan dari perjalanan itu mulai dia menemukan warna musik apa nih yang harus saya keluarkan. Itu di situ udah dor banget. Begini ini bukan akhirnya ya udah deh, percaya diri aja. Ini musik saya, begini saya cara menyampaikan lirik yang saya tulis, begini saya menyanyinya juga. Take vokal juga deg-degan kan. Ini enggak ya yang bakal didengar orang nanti, yang bakal di-play orang suara saya yang ini enggak ya? Aduh enggak deh, lagi take lagi gitu kan. Ya, kurang sampai akhirnya kita puas ya. Udah ini yang paling maksimal yang saya bisa lakukan. Satu yang paling itu sih jam terbang mungkin untuk melatih skill kita, terus penampilan kita, stage act, karena band tuh bukan hanya musik yang didengar, orang juga ingin melihat sajian visualnya, terus atraksi yang dibikin oleh performanya seperti apa. Mungkin itu jadi kita banyakin dulu manggung terus sampai kita udah nyaman, itu baru jadi baru bisa main gitar langsung dipikir udah bisa ini langsung. Iya. Harus nikmati prosesnya gitu ya. Nanti begitu lagu itu kejadian meledak dan ini dia kaget, dia mau ngapain, dia bingung di atas panggung gitu. Seperti ada yang kemarin si Soleh bilang tuh, yang dia banyak orang di rekaman bagus suaranya, pas di panggung aduh. Iya. Zaman dulu rekaman nggak ada pakai autotune gitu, zaman kita harus tenggorokan semua itu. Tenggorokan asli semua, benar. Banyakin manggung, nikmatin prosesnya, dan ya harus suka sama yang dilakuin ya. Jadi supaya prosesnya bisa dinikmati gitu ya. Nah, banyak orang-orang juga yang mungkin kalau ngomongin musik gitu ya, berhenti di 90-an. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan kita lihat era 2000-an tuh juga banyak yang seru-seru, banyak yang keren-keren. Riff pun juga sebenarnya keluar album 97 tapi stretch sampai dengan 2000-an kesuksesannya sebenarnya kan Kang ya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal musik dan teknologi itu kan juga saling berhubungan juga. Banyak musik juga yang terkenalnya karena kemajuan teknologi dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tahun 2000-an yang dimana mungkin teknologinya juga udah berkembang dari tahun 90-an. Menurut Kang Andi yang seru dari tahun 2000-an dalam bermusik gitu apanya Kang? Ya kalau tadi dibilang berhenti di tahun 90-an, itu yang dibilang berhenti 90-an mungkin adalah perputaran warna musik ya. Kalau dengerin di tahun 2000 kesekian ada garage rock and roll, itu udah ada di tahun 90 ke belakang gitu. Progressive rock sekarang yang band-band metal begini progresif, aturan bermain progresif itu udah ada dari tahun 60, 70 sampai 90. Dan semua yang dilakukan di 2000 ke depan ini di belakang ini sebenarnya sudah dilakukan, cuma muter lagi di situ aja sebetulnya. Cuma tadi produksi, terus pemilihan sound, terus memutar itu dengan
selera sendiri itu memutar jenis musiknya dengan selera sendiri itu yang menjadi baru sebenarnya. Karena jadi menggabungkan esensi musik genre A sama B sama C gitu, jadi sesuatu yang baru gitu ya. Terus yang satu ya pemusiknya sendiri punya bekal basic bermusiknya pasti dari musik-musik lama yang dia dengerin. Karena itu kan referensi pribadinya seperti itu. Cuman sekarang dimainkannya dengan style era sekarang dengan teknologi yang itu. Kalau zaman dulu saya kan berpikir saya pertama nih ini nyanyi rock tuh harus range vokalnya gitu. Tapi tiba-tiba masuk era new wave, alternatif, rock gitu. Kok suaranya rendah? Gila ini si Kurt Cobain cuma nyanyi begini aja kok bisa tapi menyanyi begitu secara dia dengan membuat musik seperti itu bukan pekerjaan mudah gitu yang dia lakukan dan dia berhasil. Jadi saya pikir jadi ternyata kita tidak perlu punya range yang tinggi tapi disesuaikan dengan apa yang kita bisa gitu. Saya tidak bisa menyanyi seperti Oncu yang gitu pasti nggak enak gitu. Oncu juga pasti nggak enak nyanyi lagu saya. Karena emang beda lah. Karena masing-masing punya ini sendiri. Jadi saya lebih ini percaya diri aja deh. Saya lagu ini meskipun saya sebelumnya mengcover lagu orang tapi akhirnya untuk mengeluarkan lagu dengan suara yang akan saya jual ini seperti apa itu adalah pekerjaan yang berat luar biasa tapi begitu kita berhasil melakukannya kebahagiaan yang luar biasa juga gitu. Itu ya mungkin berarti 90-an mungkin seperti itu ya. Tapi era 2000 ke sini ya teknologi sudah luar biasa. Nah eranya Rival apalagi anak-anak saya bilang adik-adik juga umurannya sama lebih muda dia dari anak saya yang paling gede. Jadi anak aja udah. Kalau Rival ngeliatnya gimana Val dengan era musik 2000-an gitu? Sebenarnya kalau tahun 90 sama 2000 mungkin Rival dapat banyak referensinya dari orang tua juga ya. Dari orang tua, mungkin dari teman-teman Pelambo yang lain karena umur di Pelambo juga beda-beda kan. Gitu dan Rival lihat 90 ke 2000-an banyak bedanya. Banyak bedanya karena ya itu tadi teknologi kayak dulu masih pita pakai pita sekarang udah tinggal lu gagal sebelah sini lu bisa tambah lagi memudahkan kalau sekarang dan kreativitas kita lebih di ini ya Kang ya lebih dituntut lebih lagi karena udah lebih mudah jadi itu yang jadi bebannya kalau di tahun 2000-an sekarang 2010 ke sini apalagi ya karena udah ada kemudahan itu kita jadi ngerasanya lebih harus lebih kreatif lagi. Kalau dulu kan banyak keterbatasan ya. Kalau sekarang kan informasi udah cepat banget. Betul. Gitu. Ya, anak sekarang udah bisa bikin warna musik sendiri. Mereka bisa menemakan genre musiknya tuh apa misalnya ada yang saya bilang teman ini kamu alirannya apa? Melankolik, punk, apa gitu. Waduh. Tapi kan berarti basic dasarnya dia mendengarkan musik punk. Punk rock itu ada di era tahun 70-an sekitarnya gitu kan. Mereka mendengarkan lagu yang lama tapi dikemas dengan twist dengan ini gaya sekarang dan teknologi dan kecanggihan anak sekarang yang menguasai teknologi itu luar biasa. Cepet banget. Kadang dengerin lagu dulu kan yang dulu-dulu terus kayaknya sound drumnya udah nggak masuk nih sekarang ganti sound drumnya bisa kayak gitu-gitu sih banyak modifikasi ya kalau sekarang. Dulu kan mana ada sebutan bedroom producer gitu mana ada Kang. Sekarang kan orang beneran bisa bikin musik dari tempat tidurnya gitu. Sampai ada sebutan itu bedroom producer. Karena kan emang mungkin di tahun 90-an informasi yang masuk, teknologi yang masuk pun juga belum semasif seperti sekarang. Apalagi 2000 aja juga mungkin beda gitu ya. Di tahun 2000-an kan kita udah mulai mengenal sosial media seperti kayak Friendster, MySpace yang amat sangat mengedepankan musik. Terus mungkin kayak untuk instant messagingnya ada kayak Yahoo Messenger, MSN bla 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 yang mungkin orang juga bisa nge-share. Gue lagi suka artis A loh, nih gitu kan. Cukup dimudahkan pada saat itu apalagi sekarang. Nah pada saat itu Kang Andi memakai teknologi-teknologi itu nggak untuk memasarkan musik? Ya itu tugas tim saya, bukan saya yang mengerjakan. Kita dari dulu ya. Ada dari timnya Rif ada yang melakukan itu. Ya, sampai sekarang pun ya harusnya bawa ya sama kayak anak sekarang bawa kamera. Orang sekarang handycam lagi ngetren lagi kan?
Handycam iya. Aduh, di rumah masih satu kotak tuh itu yang. Tapi ya sekarang udah enteng handycamnya. Dulu kan berat. Maksudnya film-film lama gitu dari konser-konser Riff tahun itu masih ada tuh yang di pita yang handycam segede gini gitu. Itu sampai yang udah CD itu bisa ada. Karena archiving emang sekarang sepenting itu. Jadi footage video, audio semua emang sekarang sepenting itu. Nah, kalau dari Pelamboy sendiri menggunakan social media atau dengan kemajuan teknologi kayak sekarang semasif apa, Val? Bisa dibilang cukup masif ya, cukup kita manfaatkan karena sekarang Pelamboy juga bergerak aktifnya di YouTube. Oke. Dari YouTube dulu, sebelum punya Instagramnya malah kita YouTube dulu. Gitu ya. Agak aneh emang ya. Kita YouTube dulu waktu itu nge-cover lagu Penjaga Hatinya Ari Lasso. Kita ubah sedikit aransemennya dan nggak niat pengen ditonton orang banyak gitu karena kita tahu bukan siapa-siapa ya. Lempar aja dulu kita lempar dan alhamdulillah ternyata responnya cukup bagus dan kita coba upload lagi lumayan banyak sampai sekarang gitu. Jadi pengaruh sosial media untuk Pelamboy sangat besar gitu. Sangat besar. Iya. Apalagi kan sekarang banyak banget juga musisi, band gitu yang memang bikin lagu dedicated buat supaya refnya atau bagian tertentu bisa diputar atau dipakai di TikTok. Di TikTok, iya karena emang ya sekarang chart radio sekarang pun juga istilah kata lagu-lagu yang sering terdengar di TikTok kan. Jadi emang banyak sekali artis mau lokal, internasional yang emang sengaja mendesain lagu supaya bisa kepake di TikTok. Karena langsung nge-boost banget gitu kan. Tapi kalau kita balik lagi ke tahun 2000-an itu kan rilisan fisik itu penting banget gitu. Buat band sepenting itu, buat kita sebagai penikmatnya pun juga, wah gue punya kaset atau CD-nya Riff nih gitu. Bahkan kan dulu di era gue aja ketika mencari referensi musik yang baru atau yang lain, itu ngeliat dari thanks to dari band-bandnya. Kan band biasanya di albumnya kan ada thanks to gitu. Entah itu band teman-teman atau yang emang bantuin gitu kan. Misalkan Riff, thanks to-nya ke band A. Waduh, coba cari band A kayak apa. Ada gitu-gitunya tuh. Kadang-kadang kita langsung beli rilisan fisiknya tanpa denger lagunya karena kita pikir mirip-mirip sama Riff. Begitu dengerin, beda banget ya. Oh, pertemanan doang nih kayaknya. Ada gitu-gitunya gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada misalkan kita Spotify, YouTube udah ada related search-nya gitu yang emang mungkin satu genre atau satu benang merah sama yang kita cari sebelumnya gitu. Kalau waktu itu Kang Andi ngelihatnya gimana dengan era kejayaan rilisan fisik yang ya must have item ketika kita suka dengan musisi atau artisnya gitu dibandingin sekarang. Rilisan fisik, wah luar biasa ya karena sampai hari ini saya juga masih mengoleksi rilisan fisik. Apalagi sekarang kalau kayak plat itu harganya malah makin mahal kan. Kaset kaset dicari lagi. Ya zaman itu memang juga ada penghargaan itunya dari label tuh kita menjual sekian ribu kopi kita dapat gold. Iya betul. Udah berapa ribu kopi dapat penghargaan ya. Tapi ya untuk sampai ke situ ya nggak hanya manggung atau rilis lagu, kerjaannya di belakangnya sebenarnya berat banget. Ada tour radio. Semua radio di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, sehari bisa berapa radio itu? Sehari bisa berapa itu untuk jualan albumnya tuh seperti itu. Kita masih melakukan itu dari mobil pindah ke kota lain, hanya ke radio, interview, sosial media pada saat itu kan. Karena ada patokan orang kan cuma muncul di TV, dengerin, play di radio, itu aja. Jadi itu yang bakal kalau promo seperti itu dilakukan dengan baik ya bakal hasilnya pun berbuah baik gitu. Nah kalau Rival sebagai generasi yang sekarang, menurut Rival apakah masih penting mengoleksi rilisan fisik sebuah band atau musisi tertentu? Kayaknya penting ya kalau buat musisi sebuah prestis gitu, kebanggaan sendiri kita. Apalagi di zaman sekarang yang udah susah kan nyarinya. Kita punya tuh kayaknya sebuah kebanggaan gitu punya rilisan fisik dari sebuah band yang kita idolakan gitu ya. Dan tapi kalau buat band-band sekarang mungkin kita ngeluarin fisik agak mikir 2 kali kalau yang sekarang kan. Cuma ya pasti ingin ya setiap musisi pasti pengen punya rilisan fisik. Cuma hanya sebagai prestis aja gitu. Kalau sekarang ya beda kayak dulu. Kalau dulu kan emang distribusinya harus ya. Penting kalau koleksi punya gitu. Soalnya kan sekarang juga ada gitu ya band-band atau musisi tertentu yang mungkin pada saat dulu albumnya rilis
nggak ada rilisan vinilnya atau platnya, ketika rilis buang, meledak lagi jadi collectible item gitu. Sekarang kita lihat barang-barang di tahun 2000-an yang mungkin nih relate nih sama Kang Andi sama Rival nih. Coba kita lihat nih. Ini buat Super Friends yang nonton di YouTube bisa lihat, tapi buat yang dengerin di Spotify silahkan mengarah ke YouTube-nya Super Talks. Kita yang pertama ini ada handphone BlackBerry. Minta pin BB-nya dong. Tapi dulu fenomenanya lebih gampang minta pin BB dibandingkan nomor telepon. Sudah ping. Kayaknya bagi pin tuh lebih nggak apa-apa dibandingin share nomor telepon tuh kayak aduh nggak kenal lagi gitu. Sempat punya handphone ini Kang? Masih ada di rumah simpan satu warna dipakai cover kuning, masih saya simpan. Handphone yang sudah tidak terpakai saya dari handphone pertama kali beli. Iya. Pertama ada handphone yang masih segede batu bata tuh. Yang kalau dulu di sini nongol. Waduh, bener. Di sini kunci mobil nongol. Masuk klub tuh kayak keren. Handphone Pamaledog anjing, saya buka handphone asal gaya dulu kan. Kalau Bandung kayak gaya gitu. Dulu tuh masih naik apa mereknya saya masih punya. Yang masih AMPS apanya? Itu sistem itunya udah ya era zaman baheula lah. Iya. Dulu kan yang keret baru itu masih punya BlackBerry saya. Masih ya? Masih disimpan tapi udah nggak bisa dipakai. Oh iyalah. Masih disimpan. Rival, wah punya. Gemini waktu itu. Oh iya. Ini tuh BlackBerry apa ini? Ini bukan deh kayaknya. Ini seri apa namanya ya? Lupa lagi. Pakai trackball. Karena ada Gemini, ada Bolt, itu ada trackballnya biasanya suka macet. Betul. Kayu putih katanya. Iya, atau enggak baby oil. Apa jangan-jangan PDD punya banyak baby oil karena dia banyak BlackBerry macet dia kan. Iya. Aduh si Didi. Kita lanjut ke barang berikutnya. Nah, MP3. Ini MP3 player. Iya kan ya? Itu tulisannya MP3 WMA. Ini bisa USB juga berarti ya, digital audio player. Wah, dulu tuh kan kalau MP3 player kan yang paling fenomenal adalah iPod klasik yang masih muter. Saya iPod yang ngalamin ini enggak. Iya. Ngalamin pakai ini ya. Rival? iPod kayaknya untuk kalangan tertentu ya. Rival gitu enggak. Lebih ke dulu Walkman. Walkman. Atau Discman ya. Iya. Pada saat itu juga Walkman tuh keren banget lah. Keren banget iya. Bahkan di film-film banyak banget tuh yang pakai scene ada Walkman ditaruh di pinggang gitu kan. Digantung di celana. Oke, lanjut. Wah, Kang Andi bisa. Itu mah aing bae san atuh euy. Kang Andi masih pakai sepatu New Rock ini enggak? Sekarang cuma sekali-sekali cuma buat foto-foto doang. Beratnya kayak sekarang capek pegel ya. Sebenarnya ini sepatu enggak berat kalau dipakai enggak. Kalau ditenteng berat. Gitu kalau dipakai udah ini gitu. Tapi nggak tahu ya. Sekarang mungkin sekarang fashion saya di atas panggung lagi tidak ke situ. Kalau dulu sempat penggila ini sampai mengoleksi banyak sekali di rumah, masih ada 2 dus yang belum saya buka. 2 dus yang masih dua seri yang belum dipakai. Utuh baru. Berarti itu ya masih baru tuh ya, new old stock tuh ya. Nos. Tapi pada saat itu kan sepatu New Rock itu mahal gak sih? Ya bisa dibilang mahal kalau itu mahal kalau itu karena itu ya import dari Spanyol kan. Iya. Tapi ada satu pemasoknya di sini yang besar di Jakarta tuh, New Rock Indonesia Jakarta. Pada saat itu pas Kang Andi sering pakai New Rock untuk manggung, boleh tahu nggak harganya pada saat itu aja berapa Kang? 3 juta. Pada saat itu ya? 3 juta. Tahun berapa kan? Itu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya? Mungkin sekarang kalau divaluasi dengan inflasi dan lain-lain bisa kayak 7-8 juta sekarang gitu kali ya. Dulu saya dapatnya dari Otong, Coil. Oh dia kan juga dia pemasoknya itu. Satu lagi dari almarhum Robin Noxa apa yang Robin? Noxa iya. Oleh almarhum Robin tuh yang sudah sering ngeracunin saya. Di barang baru masuk nih, ke toko gitu. Gitu. Rival nggak kepikiran? Kayaknya nggak dulu ya. Karena Rival mikirnya ini kalau mau bukanya itu agak ribet ya. Kayak panjang banget tuh. Iya benar-benar. Jangan salah. Ada resletingnya di ada resleting. Tapi benar ada juga yang pakai tali-tali. Tapi ada yang teknologinya tinggal Iya. Buka dari pinggir gitu. Oke. Kita lanjut ke ini ya. PlayStation ini PS2
Ini 2000-an juga nih. Ini dimana masih pakai memory card. Ya, jadi memory cardnya bukan built-in sama si konsolnya tapi ada add-onnya lah gitu. Ini masih nyimpen di rumah. Masih ada juga kan? Masih ada. Konsepnya udah nggak dipakai tapi masih bisa dipakai. Tapi masih udah ditaruh gitu. Anak-anak saya yang sekali sekarang aku mainin. Rival sempat punya nggak di rumah ini? Enggak punya karena dulu tipe orang tua yang tidak membolehkan main PS. Jadi sembunyi-sembunyi pulang sekolah. Kadang-kadang nggak ke sekolah juga. Ini bukan untuk ditiru ya, tapi nyewa ke tempat PS. Iya. Rental PS. Bilangnya ke sekolah tiba-tiba setengah hari langsung ke rental PS dulu. Itu orang tua yang melarang anaknya main game. Jangan-jangan anaknya pada saat itu berbakat jadi atlet e-sport. Gak ada yang tahu ya. Mungkin ya. Iya ya. Sekarang gila ya. Sekarang iya. Atlet e-sport itu gak main-main kan pendapatannya. Gokil. Indonesia kemarin baru juara Asia. Mobile Legend gitu sih Indonesia jago banget ya. Iya. Jago banget. Kemarin kalau PS ngomongin PS kan Indonesia juara Asia. Iya ya. Asian Cup. Indonesia juara Rizky Faidan. Indonesia sih gamer-gamernya sih gawat sih, bisa diadu sih. Iya. Dan hacker-hacker. Iya. Nah, ini gue yakin mah Kang Andi tahu, Rival tahu nggak ini apa? Tahu. Ini Winem kan ini. Winem bener. Warnet dulu di Warnet sekarang. Sempet masih ngalamin ya era Winem ya? Iya dong. Gila. Dulu kan semua warnet pasti di komputernya ada Winem player. Nggak usah semua warnet, semua rumah di komputernya pasti ada Winamp player. Itu kalau misalkan lihat dari playlist-playlistnya pun juga lagunya 2000-an tuh. Avenged Sevenfold, Dirgat itu udah standar warnet banget tuh. Ada Dirgat versi Indonesia? Ada. Terus ada Simple Plan lah, ada Green Day, Stephen Coconut Trees. Itu lagu-lagu yang sering terdengar memang ketika di zaman 2000-an khususnya di Winamp player. Nah, tadi kita kalau ngomongin soal era 2000-an kan emang banyak banget yang seru-seru. Dari barang-barang pun ada yang emang identik dengan tahun 2000-an gitu. Tadi kayak dari handphone, konsol game, sepatu New Rock. Itu kan emang 2000-an lah kerasanya gitu kan. Nah, nanti tuh akan ada festival Everblast Festival 2024. Ini temanya tuh 2000-an. Nah, ini kan kabarnya Plamboy sama Riff akan berkolaborasi. Nanti konsepnya kayak gimana sih? Gimana? Rival dulu deh. Kita sebenarnya belum workshop ya. Nanti di workshop mungkin bakal ngomongin gimana detailnya gitu. Oke. Tapi ya sebuah kehormatan bisa kolaborasi sama Arif. Aduh. Sade Kang sok band mana deh gitunya tiba-tiba Plamboy cerut deh. Soalnya kan tadi fun fact-nya adalah nih ya Super Friends ya. Ternyata untuk Rival ini, Riff tuh ada sumbangsihnya untuk menciptakan Rival. Iya, betul. Silakan diceritain. Menciptakan saya pribadi ya. Iya, benar. Individu ini tuh ada sumbangsih dari Riffnya nih. Iya, jadi sebenarnya pernah cerita, Mama tuh pernah cerita pergi ke entah ke kafe atau ke konser gitu ya, konsernya Riff gitu, dan ketemu Papa Rival. Oke, di konser itu? Iya, berarti gak janjian? Enggak, Mama dengan gengnya gitu. Kenalan lah di situ. Papa dengan saudara-saudaranya gitu. Ketemu, nonton bareng itu nonton Riff waktu itu. Berkenalan lah. Kenalan dan ternyata sampai menikah. Sampai menikah dan melahirkan. Jangan-jangan Rival dibikin juga dengerannya Riff waktu itu bapak ibunya. Riff itu dari, Rival itu Rival dari tuh Riffnya Riff. Saya denger itu seneng banget gitu. Akhirnya konser Riff bisa mempasangkan satu perempuan dan laki-laki. Gitu. Akhirnya mereka sampai ke jenjang pernikahan dan ketemu di konser Riff. Tapi ada juga sisi lain yang membuat saya mikir, aduh betapa tuanya saya hari ini. yang dulu penontonnya saya adalah mama papanya Rival. Sekarang anaknya udah segede gini. Mau kolaborasi nyanyi bareng lagi di Everblast. Luar biasa, berarti konsistennya kan luar biasa. Berapa tuanya saya ya. Tapi ada pepatah yang mengatakan, as long as I got rock and roll, I'm forever young. If the music's too loud, then you're too old. Ya kan? Tapi dari lagu-lagunya Riff yang paling pengen Plamboy bawain
Yang mana? Tidak lain tidak bukan ya. Raja udah pasti. Udah itu udah raja terakhir itu ya. Ultimate ya. Pengen tuh. Gitu sih. Karena apa? Karena emang dulu sering banget dengerin itu atau secara musiknya apa? Rival sendiri kalau nge-cover lagu Raja di cafe itu sering. Main sering dan beberapa kali juga pernah dibawain kalau misalnya Plamboy manggung juga. Bawain juga? Pernah. Oke. Pernah bawa. Itu lagu gampang ya. Lagu gampang kayak EDC bolak-balik. Tapi justru itu kan dari intronya juga udah kayak wah udah gitu. Udah ini Iya kan. Sebelum drum masuk tuh udah yang lagu ini nih udah gitu. Itu yang lucu lagu itu tuh pas dibikin dulu adalah satu-satunya lagu yang berbahasa Indonesia yang saya tulis. Oh gitu. Kalau Jenny dulu bahasa Inggris, Planet Kosong dulu judulnya Lonely Planet, terus ada lagi Sick, ada apa Jigsaw, ada Water yang saya terus itu Raja nih saya mencoba menyanyikan bikin lagu Indonesia gitu. Terus kayak karena kebiasaan di kafe dulu mengcover lagu-lagu bule gitu juga. Jadi menyanyi ya enak aja gitu. Lebih nyaman lagu bahasa Inggris pada saat itu nyaman, gitu ya. pada saat menyanyikan lagu Indonesia kok kayak begini ya gitu. Iya enggak ya? Iya enggak ya? Iya enggak. Ternyata lagu itu yang dipilih jadi hit gitu. Itu dia. Yang paling meledak malah itu kan. Terus satu lagi yang ditulis lagu Bunga. Bunga dulu yang operator saya siapa? Teman-teman saya dari DKSB Hari Rusli itu dulu ya gitu. Ini lagu paling geus ya orang ngedengerna beda banget sama yang lain semua orang yang ini kok lembut dan ngepop teuing gitu. Udahlah ini kan warna-warni warna-warni lagu gitu. Ternyata itu jadi hit kedua gitu sampai tuh kan itu lagu yang lu suka dulu itu lagu semuanya tidak terduga iya benar. Tapi kan ini kan kolaborasi Plamboy sama Rif kan bisa dibilang kolaborasi juga antar generasi ya. Selain musik yang dikolaborasikan menurut Kang Andi dan juga Rival, sebenarnya kerjasama apa lagi sih selain musik yang emang baiknya dikolaborasikan supaya bisa kebentuk sesuatu yang fresh gitu? Ya, yang uniknya adalah satu ya, pasti timbre vokal saya dan Rival lain. Cara menyanyi dia dengan lagunya Rival Plamboy sendiri seperti itu, saya dengan Rival itu dan kolaborasi ini saya harus masuk ke jadi ada nanti lagu yang Plamboy yang akan saya nyanyikan dan ada juga lagu Rif akan Rival nyanyikan bersama Plamboy. Dan saya harus masuk ke situ tanpa merusak lagunya Rival tapi berusaha harusnya sih menjadi lebih hal yang berbeda yang unik gitu. Itu ya pekerjaan yang kolaborasi itu seperti itu, bukan hanya jreng menyanyi Rival dan kamu gitu. Saya bukan itu tapi harus nyatu, jadi saya harus benar-benar menyelami lagunya, chemistry-nya tuh lagunya Plamboy seperti apa gitu. Jadi bukan berarti saya udah ini lagu anak sekarang gitu. Enggak. Saya pun mendengarkan semua genre-genre musik anak-anak sekarang gitu. Jadi saya harus masuk ke situ gitu. Jadi itu yang pekerjaan yang lagi diutak-utik sama anak. Sementara perkakas yang dimainkan sama Rif pun lain dengan mereka gitu. Jadi kita harus tetap membuat itu. Jadi seperti saya pernah Rif pernah menginikan lagunya Niki Astria pada di albumnya tribute buat Ian Antono. Ian Antono yang menciptakan lagu itu untuk Niki Astria. Dan Rif dikasih satu lagu. Mas Ian bilang bikin beda banget dari lagu aslinya gitu. Bikin beda. Tapi jangan menghilangkan maksudnya cara bernyanyi atau apanya yang pesan yang disampaikan di ini tapi ya kita obrak-abrik abis itu lagu seperti itu. Tapi itu hal berkolaborasi hal seperti itu sih yang menarik. Itu bukan hanya memainkan lagunya standar seperti itu aja terus kita bergantian bernyanyi. Jadi ada tiba-tiba lagu Plamboy dimainkan dengan style Rif, lagu Rif dimainkan dengan stylenya mereka. Dan kita tidak mempersilahkan untuk teman-teman di Plamboy untuk mengobrak-abrik lagu kami dengan misalnya Raja lagu itu silakan kamu mau dimain style kalian aja gitu. Jadi kolaborasi yang sesungguhnya yang menarik seperti itu. Gitu. Kalau Rival gimana? Kang Andi nyanyiin lagu Plamboy aja itu kayaknya udah nggak pernah kepikiran. Udah surreal itu ya. Iya udah random ini di tahun ini tiba-tiba ada kesempatan itu. Ya kita coba semaksimal mungkin Kang Andi. Jadi mudah-mudahan nanti juga tidak banyak menemukan kesulitan gitu nanti dan pokoknya excited banget. Pasti lah ya. Itu seperti tadi bilang bukan ya
Kang Andi menyanyikan lagunya Rival itu keajaiban musik itu gitu tidak terduga. Saya dulu mengidolakan Ahmad Albar banget kan lagi muda gitu. Tiba-tiba kok bisa diajak manggung di konsernya God Bless di Ancol dulu saya sebagai bintang tamunya untuk menyanyikan lagu mereka kan ngedek-deknya kayak pasti ketemu Ahmad Albar aja. Aduh Om iya. Sementara dianya santai. Gila orang ini seperti ini itu idola saya terus saya memainkan lagu Korn pada saat riff di Lamborghini di Ohio. Tiba-tiba kita jadi opening waktu Korn konser di sini. Ya pertama kali waktu itu ya Kang. Gitu. Terus Smashing Pumpkin kita manggung sebelum mereka di Rockin' Land, Mr. Bean waktu itu, terus Creed kita jadi band pembukanya mereka di turnya Slash pun seperti itu. Ya itu maksudnya keajaiban pada saat dulu kita mengcover lagu ini kok saya sekarang jadi ketemu sama orang yang opening aja dan ketemu orangnya salaman saya megangin tangan Slash aja sampai nggak mau lepas gini dia bilang di salaman gitu tangannya gede banget ya dia bagian anjir kasar banget tangannya tangannya ini kayak main gitarnya ini pegang gitu sama almarhum Baron pada saat itu yang itu Ron lu pegangin di tangannya kenapa bro anjir ini tangannya keras banget ini pantasan main kayak gitu main gitar. Omongan lucu itu kayak keluar kita bertemu orang yang dulu kita idolakan kok tidak bisa satu panggung dengan mereka dan bertemu dengan itulah keajaiban musik gitu. Jadi tidak melihat generasi ini, generasi ada senior, ada junior, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Itu hanya masalah waktu aja. Waktunya sekarang berjalan. Riff memang tumbuh di tahun 90-an dan Plamboy di era 2000 akhir ini baru muncul. Akhirnya kita kok bisa ketemu ini kerjaan Everblast ini yang luar biasa mempertemukan kami dengan Plamboy gitu. Iya. Nah, ini kan sama-sama vokalis ya, Rival dan Kang Andi. Ngelihat Kang Andi gimana Val? Dalam artian kan ya Kang Andi ini adalah satu vokalis yang showmanship-nya legend dan cukup unik gitu. Gimana ngelihatnya? Sempat kaget karena dulu kan pertama ketemu langsung Kang Andi tuh Rival nge-LO-in. Kang Andi, iya, dulu nge-LO-in. Mungkin gak sadar karena udah terlalu banyak LO. LO-nya udah berapa banyak yang udah dia ketemuin. Gitu. Jadi waktu tapi gitu sempet ya jadi LO-nya ya? Sempat di acara Rockin' Battle. Di Super Rockin' Battle juga dulu. Jadi Kang Andi jadi juri gitu kan. Juri datang dengan jalannya yang rocker sekali gitu kan. Masih pakai New Rock waktu itu? Iya kalau gak salah. Masih kayaknya. Terus dengan vest gak pakai dalaman lagi tuh. Ya itu dia doang yang cocok. Iya. Kalau saya kan pakai gitu kan dikira apa ya? Mau kemana nih gitu? Kalau Kang Andi nggak ada yang komen kayak gitu ya? Nggak ada. Tuh ngiranya bakal galak apa gimana? Ternyata humble sekali. Jadi nge-LO-nya juga enak banget waktu itu ya. Luar biasa. Jadi sekarang ketemu lagi ya. Udah tahu ayo bager pisan ya. orang Sunda. Idola lah. Orang Sunda ya gitu. Rocker Sunda. Riff dan juga Kang Andi terutama tetap bisa solid dan relevan sama yang sekarang. Itu rahasianya gimana sih Kang? Saya hanya senang membuka wawasan bermusik saya dan menyerap semua musik-musik yang yang saya dengar. Jadi tidak pernah menolak, menutup untuk bekerja sama dengan siapapun. Tidak pernah merasa bisa sih budak kamari selama mereka bermusik dan mereka senang itu adalah teman saya karena saya melakukan hal yang sama pada teman saya lebih duluan. Saya pun merasakan hal itu ketika pada saat melihat ke belakang senior yang zaman dulu lebih duluan tuh itu juga begitu. Ternyata kita bisa sama-sama gitu ya. Itulah perjalanan musik yang membuat seperti itu dan itu membuat saya bahagia ya. Maksudnya saya senang berteman dengan banyak musisi itu aja. Nah, terakhir nih untuk Kang Andi dan juga Rival, silahkan ajak Super Friends untuk datang nanti ke Everblast Festival dan juga dengerin Super Talks di Spotify. Nanti kan acaranya itu untuk Everblast Festival di tanggal 30 November di Gambir Expo Kemayoran. Nah, silakan diajak, kasih tahu nanti bakal ada apa aja di sana, bakal ngapain. Oke, Super Friends, kami tunggu di Everblast Festival 2024 di Gambir Expo tanggal 30 November 2024 karena di sana Riff akan berkolaborasi dengan Plamboy. Itu adalah mungkin adalah panggung yang
menarik. Jadi yang kalian harus apa sih yang akan Riff dan Playboy lakukan di atas panggung Everblast ini gitu. Hal apa yang akan kita bikin ya untuk audiens yang datang. Jadi yang penasaran, Super Friends yang penasaran ditunggu 30 November 2024 di Gambir Expo Everblast Music Festival. Yes. Cuma nonton di Instastory teman-teman orang lain doang, kalau misalkan nggak bisa lihat langsung mah beda sensasinya. Rival silakan. Untuk Super Friends semuanya usahakan datang ya. Usahakan datang tanggal 30 November di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Nanti Riff dan Playboy akan kolaborasi. Yang belum tahu Playboy ya pasti banyak yang belum tahu ya. Jadi pasti penasaran Riff manggung sama siapa sih? Terus bakal membawakan konsep kayak gimana? Ya nanti jawabannya ada di 30 November nanti. Kang Andi terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih. Semoga selalu sukses. Amin. Selalu bisa berkreasi dengan musik-musiknya. Kita tunggu rilisannya nanti solonya ya. Amin. Dan juga buat Rival, thank you banget. Semoga Playboy sukses. Dan nanti kolaborasinya juga semuanya lancar sesuai yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Super Friends sudah nonton kita di YouTube dan juga udah dengerin kita di Spotify. Jadi sekalian juga Super Friends untuk subscribe ke YouTube channelnya Super Talks. Subscribe juga ke Spotify-nya Super Talks juga, silahkan di follow. Nanti kita punya banyak sekali episode Super Talks berikutnya yang gak kalah seru. Sekali lagi Kang Andi terima kasih banyak. Rival juga thank you so much. Nama gue Ria Wicaksono. Saya Andi Riff. Saya Rival Playboy. Thank you for watching, thank you for listening. Bye-bye. Bye.